adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat satu buah pujian. Ku daki-daki gunung yang tinggi bersama Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini sungguh berkenan kepadamu. Seluruh rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita masih dari kitab Perjanjian Baru. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Adik-adik, pada suatu sore Petrus dan beberapa murid Yesus berlayar. Mereka menaiki perahu adik-adik menyusuri danau Galilea. Mereka mencari ikan sepanjang malam, tapi tidak berhasil menangkap apa-apa. Tidak ada seekor pun ikan yang mereka dapat. Pada pagi harinya adik-adik, mereka melihat ada seorang laki-laki berdiri di tepi danau. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Apakah kalian berhasil menangkap ikan? Demikian kata Yesus kepada murid-murid.
"Tidak, kami tidak bisa menangkap apa-apa," jawab mereka. Lalu Yesus berkata, "Tebarkanlah jala kalian di kanan perahu." Mereka pun menurunkan jala mereka ke dalam air, adik-adik. Dan tak lama kemudian, tada! Jala itu penuh dengan ikan. Sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkatnya. Salah seorang murid berkata, "Itu pasti Yesus." Ketika Petrus mendengar hal ini, ia melompat masuk ke dalam air dan berenang ke tepian. Yang lainnya mendayung perahu ke pantai dan menarik jala. Yesus menyalakan api dan memanggang ikan di atasnya, adik-adik. "Kemarilah dan kita akan sarapan bersama," katanya kepada para murid. Ketika mereka selesai makan, Yesus menoleh kepada Petrus, merupakan seorang murid yang sangat dia kasihi. Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Jagalah umatku." Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, maka hal penting apa yang kita bisa ambil ya sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Nah, jadi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa pertama, kita tidak perlu ragu ketika kita bersama dengan Yesus. Segala bentuk kebutuhan apapun Tuhan akan cukupkan. Jadi ketika kita mengikut Yesus bukan dalam arti kita tidak akan mengalami kesulitan ya adik-adik, atau kesusahan. Pasti aja kita akan mengalami kesulitan, tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, maka kesulitan apapun itu, seberat apapun itu kesusahannya adik-adik, kesedihannya adik-adik, itu akan teratasi karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian yang kedua, kita sebagai murid-murid Yesus, ya, seperti halnya dengan Petrus, ya, seorang murid yang dikasihi Yesus, ya. Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya adik-adik, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa ya? Ya, tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik. Melalui apa adik-adik? Melalui sikap kita yang baik, melalui perkataan kita yang enak didengar, melalui tindakan kita setiap waktu. Itu yang Tuhan harapkan ya. Jadi adik-adik, kita belajar juga dari Petrus untuk senantiasa semangat untuk melayani. Meskipun Petrus sudah pernah menyangkal Yesus adik-adik, tetapi setelah itu dia mengambil keputusan untuk semangat melayani, semangat memberitakan Injil. Jadi karena adik-adik masih kecil, jadi melalui sikap lakunya setiap hari, itu juga sudah memberitakan Yesus, sudah memberitakan kabar baik. Nah, itu saja adik-adik cerita kakak hari ini. Cerita yang sangat singkat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Yang merupakan ayat hafalan bagi kita adik-adik terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 17c. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian Tuhan Yesus memberkati semua. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Sungguh Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, maka seberat apapun kesulitan, kami bisa menghadapinya
dengan sukacita. Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Meskipun kami masih kecil-kecil, biarlah kami Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu melalui sikap dan tindakan kami setiap hari. Bantu kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, dapat bersinar terus untuk menyatakan kasih Kristus. Kehidupan adik-adik saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, jagai mereka dari virus apapun itu. Engkau jagai, beri kesehatan, bahkan juga dalam belajar Tuhan berkati. Dan Tuhan juga yang memberikan masa depan yang terbaik. Biarlah Tuhan juga yang memampukan setiap papa mama memperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, itu saja cerita kakak ya. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian yang tadi. Ku daki-daki gunung yang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.